Shalom sahabat pendidikan Kristen, berjumpa kembali dengan video dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menyingkap kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus dengan metode cold case approach. Sahabat pendidikan Kristen, seorang detektif seringkali menggunakan metodologi yang dikenal sebagai penalaran abduktif. Juga dikenal sebagai menyimpulkan penjelasan yang paling masuk akal untuk menentukan berdasarkan data yang diperoleh. Detektif akan mengumpulkan semua data bukti dan membuat daftar fakta mentah. Detektif mengembangkan daftar kemungkinan penjelasan yang mungkin menjelaskan adegan secara umum. Akhirnya, detektif akan membandingkan bukti dengan penjelasan potensial dan menentukan penjelasan mana yang sebenarnya merupakan kesimpulan paling masuk akal berdasarkan bukti. Ternyata, detektif bukan satu-satunya orang yang menggunakan penalaran abduktif dalam upaya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejarawan, ilmuwan, dan kita semua, terlepas dari panggilan atau pekerjaan, memiliki pengalaman sebagai detektif. Faktanya, sebagian besar dari kita telah menjadi penyelidik ulung karena kebutuhan dan praktik. Dan kita telah menggunakan penalaran abduktif tanpa terlalu memikirkannya. Sebagai contoh, Made adalah seorang perwira berpengalaman, sinis, dan sangat praktis. Dia memiliki 2 anak yang sudah menikah. Ketika anaknya masih sekolah di sekolah menengah, dan anaknya memiliki kebiasaan pergi keluar pada waktu malam bersama dengan teman-temannya, khususnya di akhir pekan, Made akan begadang dan menunggu mereka pulang. Begitu mereka berjalan di pintu, Made akan bangun dari sofa dan memeluk mereka. Ini agak aneh, mengingat Made jarang sekali mengekspos sisi sensitifnya. Wah, Made, aku harus memberitahumu bahwa aku biasanya tidak menganggapmu sebagai tipe pria yang sensitif. Made menjawab, aku tidak tolol. Saya memeluk mereka sekencang mungkin sehingga saya bisa cukup dekat untuk mencium mereka. Aku tidak bodoh. Aku bisa tahu apakah mereka merokok, menggunakan obat bius, atau minum minuman keras dalam hitungan detik. Anda tahu, Made adalah seorang yang menerapkan keterampilan penalarannya pada pengalamannya sebagai orang tua. Bau alkohol atau marijuana, ganja akan menjadi bukti yang nantinya akan ia pertimbangkan saat mengevaluasi kemungkinan kegiatan anak-anaknya. Made berpikir abduktif. Saya yakin Anda juga telah melakukan hal serupa dalam peran Anda sebagai orang tua, pasangan, putra, ataupun putri. Mari kita gunakan contoh adegan kematian untuk menggambarkan proses berpikir abduktif. Anda dan saya dipanggil ke lokasi di mana orang yang sudah meninggal ditemukan dan keadaannya tampak agak mencurigakan. Ada 4 dugaan penyebab kematian orang tersebut. Yang pertama, kematian alami, kedua, kematian karena kecelakaan, ketiga, bunuh diri, dan yang keempat, pembunuhan. Adalah tugas kita untuk mencari tahu mana dari 4 penjelasan yang paling masuk akal dalam skenario tersebut. Fakta pertama, ditemukan seorang pria muda berbaring tertelungkup. Pria itu dingin saat disentuh, tidak responsif dan kaku. Maka, mengingat fakta-fakta minimal ini, jelas bahwa kita sedang berhadapan dengan orang yang sudah mati. Tetapi mana dari 4 penjelasan potensial yang paling masuk akal berdasarkan fakta? Apakah kematian ini merupakan kematian alami, kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan? Tentu, kita belum bisa membuat kesimpulannya. Mari kita ubah skenarionya sedikit saja dan menambahkan bukti baru untuk melihat apakah itu akan membantu. Bayangkan, kita memasuki ruangan dan mengamati bahwa pria itu terbaring di genangan darahnya sendiri. Dan darah ini sepertinya berasal dari daerah perutnya di bagian bawah. Jadi kita memiliki fakta minimal baru, yaitu yang pertama, seorang pria sudah mati. 2, berbaring telungkup di lantai. Yang 3, ada genangan darah di bawah perutnya. Dengan serangkaian fakta baru ini, kesimpulan apa yang akan diambil oleh penyidik? Mengingat bukti baru,
kita tentu akan mulai mempertimbangkan menghilangkan dugaan bahwa orang tersebut mati secara alami. Mengapa? Sangat jarang kematian alami disertai dengan keluarnya darah dalam jumlah yang cukup banyak. Bagaimana dengan 3 dugaan lainnya? Mungkinkah ini masih kematian yang tidak disengaja? Pria itu bisa saja tersandung dan jatuh pada sesuatu. Yang kedua, bunuh diri atau pembunuhan. Tampaknya ketiga dugaan yang tersisa ini masih masuk akal, mengingat bukti terbatas yang kita miliki tentang kasus ini. Mari kita tambahkan dimensi baru ke kasus. Bayangkan kita memasuki ruangan dan melihat pria itu tergeletak di lantai dalam genangan darahnya sendiri. Tetapi sekarang kita mengamati sebuah pisau besar tertancap di punggung bawahnya. Ini memberi kita serangkaian fakta baru. Yang pertama, pria itu sudah mati. 2, berbaring terlungkup di lantai. 3, ada genangan darah. Dan yang keempat, ada pisau yang tertancap di punggung bagian bawahnya. Adanya sebilah pisau di punggung korban seolah menghilangkan dugaan bahwa ia meninggal secara tidak sengaja. Kematian yang tidak disengaja mungkin terjadi, tetapi tidak masuk akal. Penjelasan paling masuk akal yang tersisa adalah bunuh diri atau pembunuhan. Dan bunuh diri tampaknya semakin kecil kemungkinannya, mengingat bahwa fakta luka korban terletak di punggungnya. Tapi karena lukanya terletak di bagian bawah punggungnya, tentu itu masih dalam jangkauannya. Lalu kita menemukan fakta selanjutnya, terdapat 3 luka tambahan di punggung atas korban, selain dari yang kita amati sebelumnya. Daftar fakta sekarang meliputi seorang pria sudah mati, 2 tertelungkup di lantai, 3 dalam genangan darahnya, kemudian dengan beberapa luka pisau di punggungnya. Dalam situasi ini, kematian wajar, kematian karena kecelakaan dan bunuh diri tampaknya tidak mungkin. Kesimpulan yang paling masuk akal berdasarkan bukti adalah bahwa orang tersebut dibunuh. Sebagai detektif yang bertanggung jawab, Anda dan saya tidak punya pilihan selain memulai penyelidikan pembunuhan. Sekarang, saatnya untuk menerapkan bentuk penalaran ini ke adegan kematian Yesus yang telah menjadi topik diskusi selama lebih dari 2000 tahun. Yang pertama, apakah yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan kuburnya yang kosong? Kemudian ketiga, apakah murid-muridnya mencuri tubuhnya? Dan yang keempat, apakah dia hanya terluka di kayu salib dan kemudian sembuh? Apakah dia benar-benar mati dan bangkit dari kematian? Kita dapat menggunakan penalaran abduktif untuk menyingkap kebenarannya. Mari kita lihat dan terapkan pendekatan yang sama terhadap isu dugaan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita menyusun daftar klaim perjanjian baru tentang fakta minimal. Yang pertama, Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. 2, kubur Yesus kosong, tetapi tidak ada yang pernah melihat ada orang yang mengeluarkan tubuhnya. 3, murid-murid Yesus percaya bahwa mereka melihat Yesus dibangkitkan dari kematian. 4, murid-murid Yesus diubahkan mengikuti dugaan pengamatan kebangkitan mereka. Anda akan melihat bahwa tidak satu pun dari bukti minimal itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Beberapa skeptis telah menyatakan kemungkinan bahwa para murid keliru tentang kematian Yesus di kayu salib. Mereka menyatakan bahwa Yesus selamat dari pemukulan dan penyaliban dan muncul begitu saja kepada para murid setelah ia sembuh. Untuk menjawab pertanyaan skeptik ini, tidakkah para saksi yang menyatakan untuk pertama kalinya bahwa Yesus telah mati telah memeriksa tanda kehidupan pada tubuh Yesus? Apakah Yesus yang terluka itu masih bernafas atau tidak? Tes ini sederhana dan efektif. Setiap orang bisa melakukannya. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang biologi manusia secara naluriah menggunakannya. 3 kondisi yang menjelaskan bahwa seorang telah mati, yaitu kehilangan suhu tubuh, kaku, dan pucat. Orang mati kehilangan kehangatan tubuhnya sampai mereka akhirnya mencapai suhu lingkungan mereka. Mereka mulai merasa dingin saat disentuh. Selain itu, reaksi kimia mulai terjadi di otot setelah kematian terjadi, menghasilkan kekakuan yang dikenal dengan rigor mortis. Orang mati menjadi kaku dan mempertahankan pose terakhirnya pada waktu ia meregang nyawa. Akhirnya, ketika jantungnya berhenti berdetak, darah mulai menggenang di dalam tubuh.
merespon gaya gravitasi. Akibatnya, perubahan warna ungu menjadi jelas di area tubuh yang paling dekat dengan tanah. Pada dasarnya, mayat terlihat, terasa, dan merespon secara berbeda dari manusia yang hidup dan yang masih bernafas. Mereka tidak bergeming atau mengerang saat disentuh. Apakah masuk akal untuk percaya bahwa mereka yang memindahkan Yesus dari salib, mengambil tubuhnya, membawanya ke kubur, dan menghabiskan waktu merawat dan membungkus tubuhnya untuk penguburan, tidak akan memperhatikan kondisi-kondisi umum pada mayat Yesus? Selain itu, Injil mencatat fakta bahwa penjaga itu menikam Yesus dan mengamati darah dan air mengalir dari tubuhnya. Ini sebuah fakta Alkitab penting, mengingat penulis Injil bukan dokter. Ketika orang terluka sampai mati, seperti akibat penyerangan atau kecelakaan lalu lintas, mereka sering masuk ke dalam beberapa bentuk shock sirkulasi sebelum meninggal. Karena fakta bahwa organ dan jaringan tubuh mereka tidak menerima cukup aliran darah. Ini kadang-kadang dapat menyebabkan efusi perikardial, peningkatan cairan di membran yang mengelilingi jantung, atau efusi pleura, peningkatan cairan di membran yang mengelilingi paru-paru. Ketika Yesus disalibkan dalam posisi tegak setelah hukuman cambuk yang mengerikan yang dia terima, masuk akal bahwa efusi semacam ini akan terjadi sebagai tanggapan atas kejutan peredaran darah yang dia derita sebelum kematiannya. Cairan ini pasti akan keluar dari tubuhnya jika dia ditusuk dengan tombak. Sementara para penulis Injil mungkin hanya menduga bahwa darah yang akan mengalir. Pengamatan mereka terhadap air akan mengejutkan. Hal ini tentu sesuai dengan fakta bahwa Yesus sudah mati ketika ditikam oleh penjaga. Selain ada beberapa fakta lain yang menegaskan bahwa Yesus mati di kayu salib, itu dari sumber Romawi abad pertama dan abad kedua yang tidak bersahabat dengan Yesus, yang tidak pro dengan Yesus, yaitu contohnya Talus, Tacitus, Marabar Serapion, dan Plegon, dan sumber-sumber Yahudi, Josephus, Talmud Babilonia menegaskan bahwa Yesus mati di kayu salib. Yang kedua, para penjaga Romawi menghadapi ancaman kematian jika mereka membiarkan seorang tahanan selamat dari salib. Apakah mereka benar-benar cukup ceroboh untuk menyingkirkan orang yang masih hidup dari salib? Yang ketiga, Yesus harus mengendalikan kehilangan darahnya dari pemukulan, penyaliban, penusukan agar bertahan hidup. Namun, faktanya ia terpaku di kayu salib sehingga dia tidak akan mampu mengendalikan kehilangan darahnya. Kemudian yang keempat, Yesus memperlihatkan luka-luka setelah kebangkitan, tetapi tidak pernah terlihat berperilaku seolah-olah dia terluka. Meskipun faktanya dia muncul hanya beberapa hari setelah pemukulan, penyaliban, dan penusukannya. Yesus menghilang dari catatan sejarah setelah kebangkitan dan kenaikannya dan tidak pernah terlihat lagi. Jika seandainya Yesus masih hidup, maka catatan sejarah akan tetap menuliskan perjalanan hidup dari Yesus. Tapi kenyataannya adalah setelah kenaikannya, catatan sejarah tentang Yesus sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian yang berikutnya, beberapa non-Kristen mengklaim bahwa para murid mencuri tubuh dari kubur dan kemudian mengarang cerita tentang penampakan kebangkitan Yesus. Pandangan ini tentu saja sangat berbanding terbalik dengan kehidupan para rasul yang justru mengalami perubahan yang luar biasa setelah Yesus tidak bersama dengan mereka. Petrus yang semula penakut menjadi penginjil yang luar biasa. Thomas yang ragu-ragu berubah menjadi pemberita Injil di Suriah dan Persia. Disinggung oleh Origenes menurut Eusebius dari Caesarea, kemudian Ecclesiastical History, bahkan sebagai misionaris ke India berdasarkan catatan Acts of Thomas. Jika mereka mencuri tubuh Yesus dan mengarang cerita tentang penampakan kebangkitan Yesus, maka tentu kebohongan tidak akan mengubah kehidupan para murid-murid Yesus. Yang kemudian yang berikutnya, otoritas Yahudi melakukan pencegahan dengan menjaga dan menyegel kubur Yesus agar para murid tidak dapat mencuri mayat Yesus dan kemudian membuat cerita bohong bahwa Yesus telah bangkit. Saudara bisa cek dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan 66. Ketika mayat Yesus dicuri oleh para murid dan murid mengarang cerita, maka orang-orang lokal yang tahu cerita bohong itu tidak akan pernah percaya. Perhatikanlah 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 18. Di situ dikatakan bahwa ada 500 orang dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda bersaksi melihat Yesus hidup setelah kebangkitannya.
Saya tidak percaya kalau mereka bersekongkol dengan mengarang cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena sangat sulit melakukan persekongkolan dalam jumlah yang besar, mengingat pada masa itu teknologi belum berkembang seperti sekarang ini. Kemudian beberapa orang skeptis percaya bahwa para murid mengalami halusinasi melihat Yesus bangkit dari kubur. Halusinasi ini biasanya muncul dari kesedihan yang begitu mendalam. Sahabat pendidikan Kristen, para murid memang mengalami kesedihan setelah Yesus disalibkan dan mati. Tetapi si pencetus ide ini lupa bahwa halusinasi itu bersifat pribadi, namun tidak dalam berkelompok, apalagi dalam kelompok yang besar. Sebagai contoh, Ibu Pendeta Made Arkipus sangat terpukul atas kematian suaminya. Setiap hari dia bersedih dan membayangkan kebaikan suaminya. Pada suatu waktu ketika keluarga berkumpul di ruang keluarga, Ibu Pendeta Made Arkipus melihat kehadiran Pendeta Made Arkipus. Dia mulai berbicara dengan sosok Pendeta Made Arkipus, terkadang terlihat tersenyum. Pertanyaannya, apakah semua anggota keluarga melihat kehadiran Pendeta Made Arkipus di ruangan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Halusinasi itu hanya terjadi pada diri Ibu Pendeta Made Arkipus. Yang kedua, halusinasi itu bersifat sementara dan dalam waktu yang singkat. Ibu Pendeta Made Arkipus tidak akan melihat kehadiran Pendeta Made Arkipus terus-menerus. Demikian juga dengan para murid. Jika murid Yesus berhalusinasi, maka mereka akan melihat Yesus sesaat saja, tetapi tidak terus-menerus. Perhatikan kitab Injil, Yesus menampakkan diri selama beberapa hari sebelum kenaikannya ke surga dan disaksikan oleh banyak orang. Jika kebangkitan Yesus hanyalah halusinasi, maka mayat Yesus akan tetap ada di kuburnya. Fakta Alkitab menunjukkan bahwa kubur Yesus telah kosong, batu sudah terguling, dan jasad Yesus tidak ditemukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandangan skeptik yang menyatakan bahwa para murid berhalusinasi tidak benar. Beberapa orang yang tidak percaya berpendapat bahwa seorang penipu menipu para murid dan meyakinkan mereka bahwa Yesus itu masih hidup. Para murid kemudian tanpa sadar menyebarkan kebohongan. Sahabat pendidikan Kristen, seorang penipu abad pertama yang hebat membodohi para murid tampaknya tidak masuk akal. Kenapa? Karena penipu harus kenal tingkah laku, pernyataan Yesus, kemampuan Yesus dalam melakukan mujizat untuk meyakinkan para murid. Kemudian mereka harus mencari orang yang memiliki ciri-ciri fisik yang seperti dimiliki oleh Yesus. Di lain pihak, para murid adalah orang yang selalu dekat dan selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, selalu disertai oleh para murid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pribadi yang paling mengenal siapa Yesus adalah para murid. Penipu tidak akan lebih mengenal Yesus daripada murid. Jadi para murid tidak akan mungkin tertipu oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa para murid ditipu oleh penipu dan kemudian tanpa sadar menyebarkan kebohongan tidak masuk akal. Sahabat pendidikan Kristen, fakta Alkitab membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan dengan pendekatan cold case approach ini kita dapat membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus itu mati dan bangkit dari kuburnya. Karena dia adalah Allah yang sejati, kubur tidak dapat menahannya. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Amin.